karena aman jalannya. Dan begitupun di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Humaid dari Anas, namun Imam Al-Bukhari harus mensyaratkan as-sima'. Maka lihat di sanadnya, an Humaid qala sami'tu Anasan. Dari Humaid aku mendengar Anas. Maka di sini disyaratkan harus mendengar dari Anas ibnu Malik. Itu syaratnya Imam Al-Bukhari. Namun di Sahih Muslim banyak periwayatan Humaid dari Anas, meskipun dengan an-anah, seperti periwayatan Abu Zubair an Jabir di riwayat Muslim banyak. Maka hadis ini datang dari Anas ibnu Malik. Dan disebutkan Anas ibnu Malik ma'ruf, sudah banyak sekali kita sebutkan manakibnya. Dan insya Allah jika kita sebutkan sahabat, insya Allah kita ilzamkan untuk menyebutkan manakibnya. Dan Anas telah kita lewati dan waktu sedikit, maka kita lewati. Berkata Anas, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, idza kana yaumul qiyamah. Maka Nabi bersabda, jika nanti di hari kiamat kelak, syufi'tu, dengan mabni lil majhul, maknanya aku diberi izin untuk memberikan syafaat. Maka tidaklah syafaat kecuali harus dengan izin dari Allah Jalla wa Ala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnihi wala yashfa'una illa liman irtadha. Di hadis-hadis syafaah yang antum lewati di pelajaran Kitab Tauhid. Maka di sini maknanya syufi'tu, aku memberikan syafaat dan aku diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, diterima oleh Allah. Fakultu, maka setelah aku diterima oleh Allah pemberian syafaat, fakultu ya Rabbi. Maka di sini Rabbi tidak ada ya-nya, kemana? Dihapuskan likhtisar. Ya Rabbi. Di sini tidak ada ya Rabbi, tapi ada kasrah. Maka ini dihapuskan ya mudhaf ilaih yang maknanya wahai Rabbku. Dan kadang-kadang ya-nya juga dihapus. Jadi tinggal Rabbi, ba-nya kasrah. Maka takdirnya ya Rabbi. Maka faqultu ya Rabbi adkhil al-jannah man kana fi qalbihi khardalatin. Maka wahai Allah, Rabbku, masukkanlah kepada surga bagi mereka orang-orang yang mempunyai iman hanya sedikit saja. Khardal adalah kalau kita bilang tentang daging cincang yang digiling kecil-kecil, maka hanya sekecil seperti itu. Khardal maknanya potongan kecil. Fayadkhuluna, maka dimasukkan kepada surga. Summa aqulu adkhilil jannah. Kemudian aku mengatakan, masuklah kepada surga. Man kana fi qalbihi adna syai'. Masuklah kepada surga barang siapa yang di hatinya mempunyai keimanan sedikit pun. Maka selesai dari hadis. Dan wajah pendalilan berbicara Nabi, para anbiya, di antaranya Nabi Muhammad dengan Allah. Di mana Nabi meminta syafaat dan diterima dan mengatakan adkhilil jannah ya Rabb. Wahai Allah, masukkan kepada surga. Siapa yang dimasukkan kepada surga? Umat Nabi Muhammad. Barang siapa yang di hatinya ada sebiji keimanan sedikit saja, fayadkhuluna, maka diizinkan oleh Allah untuk masuk. Summa aqulu, dan di sini disebutkan oleh para ulama siapa yang berkata summa aqulu. Sebagian ulama mengatakan Allah yang mengatakan,
dan sebagian Nabi Muhammad mengatakan, namun dohirnya siapa di sini dari segi bab Allah mengatakan, aqulu, maka aku mengatakan, adkhilil jannah man kana fi qalbihi adna syai', maka masuklah kepada surga barang siapa yang mempunyai sedikit pun dari keimanan. Selesai hadis. Faqala Anasun, di sini penjelasan rawi. Berkata Anas yang meriwayatkan hadis ini, ka'anni angduru ila asabi' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan aku melihat Nabi Muhammad itu di saat mengatakan udkhulul jannah, maka Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan telunjuknya, masuklah kepada surga, seperti itu. Mengisyaratkan seperti saya laksanakan sekarang, masuklah kepada surga, seperti itu. Maka ini yang dikatakan oleh Anas. Maka di dalam hadis ini wajah pendalilannya jelas bahwa Nabi berbicara dengan Allah. Maka ini wajah pendalilan, dan Allah pun mengatakan, aku katakan, dan itu dikatakan Allah yang berbicara, adkhilil jannah, masuklah kalian kepada surga. Maka di dalam hadis ini dari fawaid yang bisa kita petik, pertama tentang permasalahan asy-syafa'ah. Maka permasalahan asy-syafa'ah, definisi dari syafa'ah dari segi definisi dan dari segi uruf, talabul khair lil ghair, meminta kebaikan bukan untuk dirinya tetapi untuk yang lain. Seperti kelak di hari kiamat Nabi meminta kebaikan untuk umatnya, dan syafaat di sini terbagi-bagi. Pertama, terbagi menjadi 3. Pertama, syafaatul uzma, syafaat bagi seluruh manusia dari kaum muslimin, baik dari umatnya Musa, umatnya Ibrahim, umatnya Nuh, yang mana mereka menunggu dan menunggu dan menunggu sampai kapan kepanasan di padang mahsyar. Akhirnya di hadis disebutkan sebagian manusia datang kepada Adam dan meminta syafaat kepada Adam, dan dikatakan, nafsi nafsi idhabu anni idhabu ila ghairi, pergi dariku, pergi kepada nabi yang lain. Akhirnya pergi kepada Nuh, sama nasibnya, pergi kepada Musa, kepada Isa, sebelumnya kepada Ibrahim. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad dan tidak ditolak oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meminta syafaat dan diterima. Itu dinamakan syafaatul uzma. Ini dari jenis syafaat. Dan yang kedua, syafaah al-muslimin lil muslimin al-usah ba'da dukhulihim ilan nar li ikhrajihim minha. Syafaat yang kedua, syafaat dari Nabi untuk umatnya yang sudah kadung dari dosanya masuk api neraka. Maka dari kaum muslimin ada yang masuk api neraka, ada. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku masuk kepada surga, namun ada juga yang enggan. Nah, di sini yang enggan ditanya oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan? Maka Nabi bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Idan haula al-usah minal muslimin yadkhulunan nar walakin laisa mu'abbadan, namun tidak kekal. Maka kapan dia dikeluarkan? Dengan syafaat Nabi ini. Wa syafa'ah ats-tsalitsah, yang ketiga, syafa'ah liman haula alladhi yastahiq bidukhuli ilan nar bidunubihim walakin naju minan nar bisyafaati Rasulillah. Maka ada jenis muslimin yang timbangannya itu keburukannya sedikit lebih berat, maka dia berhak untuk masuk api neraka. Namun Allah memberikan syafaat dari Nabi Muhammad yang diterima, maka diselamatkan. Dan di sini contohnya seperti man ashabu mada
Contohnya hadis al-bitaqah wa kadzalika hadis alladzi fil Bukhari bahwa Allah Jalla wa ala yadnu ila rajulin fakanafahu faqala hal amilta syai'an na'am ya Rabb fayadunnu ala annahu sayadkhulu ilan nar. Ingat hadis itu, di mana hadis Allah mendekatkan di hari kiamat kepada seseorang dan mengatakan kamu melaksanakan dosa demikian dan demikian dan ditutupi dari manusia. Dikatakan iya wahai Allah, dia sudah merasa hancur akan dimasukkan kepada api neraka. Zahirnya dia mempunyai dosa-dosa yang besar. Apa kata Allah? Laqad satartuha ay hadhihi dunub fi dunya wal an ghafartu laka. Dan sekarang aku ampuni dosa kamu. Nikmat sekali. Orang ini melaksanakan dosa, kemudian ditutup dosa-dosanya dari manusia, kemudian diampuni dosa-dosanya. Maka ini jenis yang kedua, Allah memasukkan langsung kepada surga. Maka ini jenis syafaat yang ketiga. Jenis syafaat yang keempat apa? Syafaatu as-sughra. Seperti syafaat yang diberikan kepada Abi Thalib. Seperti hadis Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di saat Abbas mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, hal nafa'ta syai'an li ammik? Apakah engkau bisa memberikan syafaat sedikit pun untuk pamanmu? Fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Bahwa dia dulu orang yang mencintaimu, mengasuhmu, dan juga dulu dia marah kepada Quraisy, sehingga berapa kali ditahan Nabi Muhammad untuk tidak diambil oleh orang-orang Quraisy. Maka apakah bisa bermanfaat? Dijawab oleh Nabi, na'am, laula na'am bi syafaati fi dahdahi minan nar, laula syafaati fi darkil asfali minan nar. Tentu dengan syafaatku dia mendapatkan keringanan, tidak dikerak api neraka. Namun jika tidak dari syafaatku, dia akan bersama Abu Jahal, Abu Lahab dikerak api neraka. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain, di hadis Muslim dari Abdullah bin Abbas, inna ahwana adaban yaumal qiyamah li Abi Thalib tudau ala rijlihi jamratun minan nar yugla minhu dimaguh. Bahwa orang yang paling mendapatkan siksa teringan di api neraka pamannya Nabi, Abu Thalib, di mana dia menggunakan sandal dari api neraka menggelegak otaknya. Maka ini syafaat yang diberikan oleh Nabi kepada pamannya, dinamakan syafaatus sughra. Kenapa dinamakan syafaatus sughra? Karena hanya memperingan, tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari api neraka. Dan yang terakhir, syafaah naik tingkat upgrade derajat dari ahlu surga kepada surga yang lainnya. Maka ini dari syafaat Nabi Muhammad. Maka semuanya yang mendapatkan syafaat itu siapa? Kaum muslimin. Adapun kufar tidak bisa memberikan syafaat kecuali kekhususan Abu Thalib atas izin Allah juga. Maka orang-orang kufar, musyrik dan munafik tidak mendapatkan syafaat sedikit pun. Seperti Allah berfirman, wala yasfauna illa liman irtada, dan Allah tidak ridho kepada orang-orang kafir musyrik. Dan juga disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat orang-orang kafir dari syafaat orang-orang yang memberikan syafaat kepadanya. Dan ini sebelumnya disebutkan, masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat syafaat bagi orang-orang yang memberikan syafaat untuk orang-orang yang kafir.
Dan juga di ayat yang lain, malidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Maka tidak diberikan kepada orang-orang yang kafir musyrik itu syafaat. Maka syafaat hanya diberikan kepada orang-orang yang muwahhid. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'ah au bi syafa'atik. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak dari manusia untuk mendapatkan syafaat? Berkata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang dia itu mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam